Hello and what's up Tojangis. Sekarang kita sudah bersama dengan the all new Peugeot 2008 tahun 2022. Iya, pasar small SUV di Indonesia itu lagi hot-hotnya banget. Berhubung kemarin baru meluncur si all new HR-V gitu kan. Tapi sekarang Indonesia kedatangan ini, iya, salah satu compact SUV tercantik di kelasnya dengan harga yang sangat menarik pula. Penasaran? Lihatlah desainnya, iya, luar dan dalam, terutama dalamnya. Dia fix tercantik di kelasnya gitu ya. Dan harganya pun kayak yang gue bilang sangat menarik. Karena mobil ini lebih murah dibandingkan Honda All New HR-V RS gitu ya. Jadi menarik sekali. So kayak apa sih salah satu compact SUV tercantik di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior terlihat sangat unik dan sangat Perancis dengan garis-garis buri tajam yang mirip seperti kakaknya itu 3008 ditambah dengan aksen sisingan di lampu yang mirip seperti cakar. Nah, Tojangis, the all new Peugeot 2008 tahun 2022. Iya, di Indonesia pasar kompak SUV saat ini itu lagi hot-hotnya banget. Iya, seperti yang kalian tahu belum lama itu kan baru aja datang rajanya kompak SUV yaitu the all new Honda HR-V. Kita pun udah bikin reviewnya sebelah sini. Nah sekarang, nggak lama bahkan gue berani bilang hampir barengan itu datang mobil yang satu ini. Dan karena hype-nya itu lagi di HR-V, mobil yang ini itu nggak ada yang review. Iya. Secara desain aja, gue berani bilang ini merupakan salah satu compact SUV paling cantik yang bisa kalian beli di Indonesia. Sangat-sangat avant-garde gitu ya. Termasuk secara harga juga sangat menarik karena ini hanya hadir dengan satu tipe dan dia lebih murah dibandingkan all new HR-V RS. Iya. Nah sekarang kita bahas desainnya dulu dari luar, mulai dari belakang seperti biasanya. Seperti Peugeot kekinian, ini pun sudah menggunakan bahasa desain Peugeot yang baru yang memang terinspirasi ada aksen-aksen dari sisingaan gitu ya. Di Indonesia memang tidak kebagian varian yang two tone layaknya di 3008 atau 5008. Jadi memang dia single tone tapi atapnya udah meliuk-liuk seperti ini, tidak polos, langsung menyambung ke integrated tool spoiler yang ada aksen piano glossnya ke bagian bawah sini, serba menyiku, serba tajam gitu ya. Termasuk ada high mount stop lamp, kaca pun dari fogger dan wiper sudah rapi. Dan seperti kakak-kakaknya, ini pun ada bar hitam glossy yang menyeberang dari kanan ke kiri menyambung antar taillights-nya sehingga mobilnya terkesan lebih lebar. Badging juga dual tier gitu ya, seperti Peugeot baru. Single shuffling tetap ada di bagian bawah sini, namun tetap ada huruf-huruf Peugeot yang di spell out di bagian atasnya. Dia cuma hadir dengan satu tipe yaitu 2008 Allure dan dia hanya ada badging 2008 di bagian bawah sini. Bumpernya posisinya memang agak tinggi dan dia full cladding hitam seperti ini, seperti crossover kekinian. Namun supaya nggak polos, diberi aksen silver juga di bagian tengah sini gitu ya. Jadi udah cukup manis lah, kesan maconya tuh berasa. Dan juga di bagian bawah yang kita suka, dia sudah dual muffler. Walaupun ini bukan GT line tapi tetap dual muffler and it functional. Dua-duanya ya. Kita udah coba gas tadi. So, it's really nice. Ini membuat Mercedes-Benz malu. Safety, udah ada 6 titik parking sensor di sini yang sudah flash rata body, termasuk udah ada kamera mundur yang diletakkan di bagian atas ini dan dia ada sistem Visio Park yang lumayan unik. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Lampuan di sini pun udah LED untuk lampu plat nomornya, jadi udah modern. Termasuk kita masuk ke bagian highlight taillights di bagian belakangnya karena ini terlihat sangat-sangat intricate banget gitu ya. Dia tuh kayak diamond lion claw gitu, kayak cakaran singa 3 gitu, tapi dalam itu terlihat sangat-sangat kompleks desainnya. Dan tentunya ini pun sudah full LED, mulai dari lampu senja yang seperti ini, lampu rem, lampu sein, lampu mundur sudah LED juga. Jadi udah modern. Adanya panel piano black besar di pilar belakang sebelah sini gitu ya. Ini menciptakan efek floating roof, senada dengan kakak-kakaknya seperti Peugeot 3008 dan 5008. Namun bedanya dengan kakak-kakaknya, dia nggak ada permainan aksen chrome. Dia hanya dipermanis dengan aksen piano black aja. Tapi ya menurut gua di kelas ini itu malah jadi terkesan modern dan sporty.
Kemudian pilar-pilar sini pun sama, jadi dia udah warnanya black glossy kayak mobil mahal, termasuk di atas pun kesan SUV tetap terjaga dengan adanya roof rail yang beneran besi, dan dia warnanya lagi-lagi piano black kayak gini gitu ya. Nggak perlu night package di sini, dia memang dari awal sudah piano black. Dan ke bawah door handle, nah tetap ada sedikit chrome supaya memberikan kesan mewah gitu kan. Dia pun door handle-nya two tone model grip type kayak gini antara chrome dengan black di bagian bawahnya. Udah ada keyless entry untuk bagian drivernya, dan ini pun di bawahnya udah ada cladding-cladding hitam yang lanjut dari bagian fender sampai ke bagian rocker panel di bagian samping sini dengan aksen silver yang juga matching dengan yang ada di bumper belakangnya. Kemudian spion, dia masih model yang biasa, belum model yang pedestal, tapi dia full piano black kayak gini. Lagi-lagi permainan aksennya itu benar-benar terasa banget piano blacknya, dan spionnya ini tentu sudah electric track, auto retract, ada blind spot warning, dan ada lampu sein juga di bagian samping sininya. Dan lucunya di bagian fender ini tuh ada kayak aksen pedang gitu ya, kayak shing gitu tajam, lagi-lagi dengan aksen piano blacknya. Karena ini tipe alur, ini polos, tapi kalau tipe yang GT di sini ada logo GT-nya. Oke, lanjut bahas bagian kaki-kaki dari si Peugeot 2008, dan di sini ada plus dan minusnya gitu ya. Pertama soal plusnya sendiri, desain velgnya sudah lumayan trendy, dia two tone polish warna black seperti ini, dan dia modelnya agak menurbin gitu ya, kekinian banget. Termasuk ukuran bannya pun masih cukup tebal. Dia pakai Goodyear Assurance Triple Max 2 dengan ukuran 215/60 R17. Apa drawbacks-nya? Lug nuts-nya, iya, jadi lug nuts dari mobil ini PCD-nya itu 4, iya, dan biasanya yang gua alamin di Captur sih, kalau PCD-nya 4 dan wheel well itu gede, pencari pelek buat ganti itu susah gitu ya, karena pelek-pelek PCD 4 itu rata-rata cuman sampai ring 18 aja. Misalkan pencari ring 20 untuk mobil ini hampir tidak ada kecuali kalian custom wheels. Tapi untungnya untuk pengereman, depan cakram, belakang juga sudah cakram, jadi udah cukup oke, karena kan dia untuk safety-nya juga udah lumayan oke. Dia udah ada auto emergency braking, ada lane keep assist, jadi untuk the latest technology dia udah lumayan punya lah. Dan tentunya hal yang paling prominent dari desain Peugeot terbaru juga hadir di fascia depan dari si 2008 ini gitu ya. Sebut saja yang pertama kali pasti menyita perhatian kalian adalah lampunya ini. Iya, jadi seperti yang gue bilang di belakang, kan lampunya itu terinspirasi dari si singaan gitu kan. Sama, ini di depan ada aksen cakar singanya di bagian dalam sini. Namun ada satu yang di-extend panjang ke bagian bumper bawah sininya gitu ya. Jadi ini kayak saber tooth lion gitu, atau antara seperti itu atau singanya lupa manicure, jadi kuku yang satu lebih panjang dari yang lain pas nyakar. Tapi intinya sangat-sangat striking banget, dan pastinya unmistakable kalau kalian lihat di jalan pas malam, langsung kelihatan kalau ini adalah line-up Peugeot terbaru. Jadi sangat-sangat distinct dan nice banget, kita suka. Kemudian seperti Peugeot baru juga, dia menaruh emblem tipenya di bagian kap mesinnya di sini. Iya, jadi 2008 gitu ya. Modelnya pun sudah clamshell bonnet, jadi udah rapih, nggak ada garis yang mengganggu, sehingga bisa menyombongkan karakter line di hood yang terlihat sangat muscular dan menyiku-nyiku ini. Grillnya sama, sudah menggunakan grill ala Peugeot terbaru. Dia modelnya garis-garis seperti ini, dan garis-garisnya seolah langsung melet ke bagian samping gitu ya. Cuman beda dengan kakaknya, kalau kakaknya kan meletnya ke body, kalau dia meletnya tuh ke lampu kayak gini gitu, tapi ada sama-sama aksen meletnya. Dan semuanya pun sudah black chrome dan piano gloss sehingga terlihat cukup mewah. Di bagian bawahnya, bumpernya pun cukup intricate karena selain ada garis panjang di sini yang seperti saber tooth tiger, cladding hitam masih nyambung ke bagian depan sini, lengkap dengan aksen silver scuff plate yang menegaskan kesan SUV. Dan juga 6 titik sensor untuk bagian depannya. Dan kalau kita bahas kembali ke lampunya, ini pun selain dia sudah punya DRL dan lampu senja yang sangat distinct, tentunya ini sudah full LED. Lampu senja seperti ini, low beam dan high beam jadi satu di proyektor sebelah sini, jadi sudah by beam. Dan untuk lampu sein dia modelnya switchback di DRL sini gitu ya. Jadi udah sangat-sangat avant-garde. Lagi-lagi desainnya tuh Perancis banget. Dan secara overall, desain dari si all new Peugeot 2008 tahun 2022 berani gua katakan sebagai salah satu compact SUV tercantik yang ada di Indonesia. Bahkan untuk di bawah 500 juta kalian gak akan menemukan interior mobil yang lebih cantik dibandingkan mobil yang satu ini. Penasaran dengan interiornya kayak apa? Yuk sekarang kita cek bagian interior.
Interiornya bisa gue bilang sekarang bahwa ini merupakan interior paling unik dan paling futuristik di bawah 500 juta dengan Peugeot iCockpit yang sudah 3D, jadi keren banget. Nah, atau guys, pas kamu masuk kalian sambut dengan pintu yang beratnya memang udah standar crossover Eropa banget gitu ya. Dia berat, hefty, dan terasa sangat solid. Tapi memang yang kita rasakan di sini tuh door sill-nya tuh memang lebih tinggi dibandingkan mobil pada umumnya gitu ya. Jadi pas kalian pengen masuk, itu harus kayak ngelangkahin gitu. Seperti ini. Nah, begini aja guys interior dari si all new Peugeot 2008 tahun 2022. Sebelum kita bedah desain, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Satu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di @lagnas_j untuk informasi otomotif yang kalian gak mau ketinggalan. Oke, seperti biasa kita mulai dari kenalan dengan kuncinya dulu ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, memang kita cukup suka sih kuncinya. Dia bulky dan desainnya pun futuristik sama seperti mobilnya, dan ini pun agak berat gitu ya, jadi terasa premiumnya. Logo Peugeot di sini. Di baliknya hanya ada 3 tombol untuk lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Sesimpel itu aja. Dan juga sekarang kita pasti penasaran dengan mesinnya, karena mesin dari mobil ini kan 3 silinder 1200 cc turbocharged. Kayak apa suaranya? Engine start stop di bagian kiri sebelah sini, foot on the brake. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, inilah salah satu hal yang cukup kontroversial dari si Peugeot 2008 karena mesinnya 3 silinder, lebih tepatnya 1200 cc Pure Tech Inline 3 DOHC Turbocharged. Tenaganya 128 HP dengan torsi 230 Nm yang dimate ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 10,1 detik, ya artinya udah cukup baik banget untuk mesin 1200. Dan karena ISS-nya kecil, pastinya konsumsi BBM-nya cukup irit. Nggak sabar banget buat kita coba nanti. Ya memang harus diakui untuk urusan mesin yang namanya 3 silinder gak mungkin bisa sehalus 4 silinder. Itu udah mutlak gitu ya. Tapi untungnya untuk si 2008 ini engine mountingnya dan lain-lainnya udah cukup baik sehingga getarannya tuh gak yang terlalu terasa ke dalam. So it's okay lah untuk mesin 3 silinder. Lanjut bahas interiornya, mulai dari build quality and materials. Memang di sini udah standar Eropa banget. Jadi dashboardnya di bagian atas dia udah soft touch, di bagian tengah bawah udah soft touch, dan desainnya pun ini yang menjadi highlight dari si 2008 karena desain interiornya itu sangat-sangat futuristik dan sangat-sangat avant-garde. Iya, dibandingkan teman-temannya yang lain, sebut saja HR-V yang kemarin baru launching gitu, CX-3, Seltos, Creta. Ini desain interior itu paling quirky, paling unik. Kalian tuh berasa kayak naik konsep car gitu ya. Peugeot nyebut ini sebagai Peugeot iCockpit dan memang terasa seperti kokpit pesawat antariksa gitu. Futuristik banget, dan gue berani ngomong untuk harga di bawah 500 juta ini adalah interior dengan desain paling futuristik. Jadi benar-benar luar biasa banget. Aksennya pun ada satin chrome, piano black gitu ya. Termasuk ada aksen kekarbonan besar di sini yang karbonnya pun soft touch. Iya, jadi ini karbon fabric gitu ya, cukup oke. Walaupun di bawah sini glove box-nya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Nah, ke bagian tengah ini untuk bagian infotainment-nya dia pun sudah 7 inci dan dia detail ke arah drivernya. Jadi mobilnya driver oriented. Udah ada bezel besar, warnanya piano black kayak gini. Ada aksen satin chrome lagi. Bener-bener attention to detailnya bagus gitu ya. Dan di sini bagian kanan dan kirinya itu ada capacitive touch buttons yang menjadi shortcut buat kalian juga. Kayak contohnya di sini ada untuk media. Media sendiri sources-nya pun udah banyak. Tentunya udah bisa radio, ada USB, ada iPod juga. Navigation memang dia masih absen gitu ya. Kalian bisa tanya lebih lanjut ke pihak Peugeot apakah kedepannya bakal disuplai dengan navigation. Namun AC, nah ini pun bisa diatur via display yang ada di sini. Jadi seperti mobil Eropa, semuanya tuh disatuin ke bagian display infotainmentnya sebelah sini gitu ya. Udah ada auto climate juga, pengaturan arah sembur pun udah lengkap, dan tentunya dia udah bisa naik sampai ada heater juga. Termasuk kalian lucunya bisa pilih mode. Jadi mode itu ada fast, soft, dan ada normal, keluar anginnya gitu ya. Ini juga sangat-sangat unik.
Termasuk di sini tentu udah bisa Bluetooth teleponi, ada Apple CarPlay dan Android Auto, termasuk mirror link juga, jadi really nice. Dan ke bawah lagi, untuk notification bisa melihat fotos dan SMS juga untuk handphone yang terkoneksi, dan ada car setting. Car settingnya pun banyak, ada auto high beam, parking sensor, under inflation initialization, ada traction control, kemudian di vehicle setting pun ada headlight, safety, comfort, dan parking. Dan tentunya di sistem safety-nya, dia pun udah oke lah, nggak ketinggalan sama teman-temannya. Udah ada auto emergency braking, driver attention warning, dan blind spot sensors. Jadi ya, walaupun bukan yang terlengkap di kelasnya, tapi ini udah cukup update, jadi cukup oke. Ada lagi setting-settingan di sini yang banyak banget yang bisa kalian pilih. Ada dark mode, ada atur brightness, ada bisa set profile, configuration, ada system configuration, ambience, ini bakal kita bahas bagian interestingnya. Ada language, screen, customization untuk speedometernya, dan date and time, seperti itu aja. Ke bawah, ventilasi AC desainnya cukup simple, tapi dia garis satin chrome ini nggak terputus, jadi langsung nyambung seperti ini ya, terlihat cukup rapi. Dan seperti kakaknya 3008 dan 5008, ini pun si 2008 tetap punya toggle switches ala pesawat F1 gitu di bagian sininya, jadi lagi-lagi sangat futuristik. Mulai dari ujung, dia tetap dikasih volume knob yang bentuknya concave, dia aluminium kayak gini ya, dan dia enak banget buat dipegang-pegang kayak gini gitu. Ini pas lagi traffic tuh enak. Dan tombol-tombolnya ada untuk air circulation, untuk matiin AC, ada untuk max AC, ada untuk hazard yang kita klik tentunya dia berkedip kayak mobil Eropa, ada central locking, dan ada shortcut untuk front dan rear defoggernya. Ke bawah lagi, di depan sini ada 2 buah tingkat open storage, yang atas mungkin buat naruh handphone, yang bawah buat naruh sesuatu yang lain gitu ya, karena ini pun gede banget dan tentunya pas buat naruh handphone. Kenapa? Karena diapit oleh 2 buah USB port, yang kiri untuk charging, yang kanan untuk koneksi multimedia, seperti itu. Dan masuk ke bagian gear lever, ini sendiri udah kukulitan di bagian bawahnya, dan ini dia modelnya gauge shifter ya, jadi bukan straight shifter, jadi dia P, R, N, D, dan ada manual shift mode kayak gini. Dan ini pun dia 6-speed automatic. Kalau kita masukin ke reverse, tentunya dia sudah ada kamera mundur yang kalau kita belokin dia sudah dynamic guidance line. Dan kerennya, Peugeot itu punya sistem yang mereka sebut Visio Park. Iya, di bagian sininya. Ntar gue bakal jelasin di bagian interestingnya. Karena mobil ini sebenarnya nggak punya kamera 360. Tentunya pun dia sudah electric parking brake ya, seperti mobil-mobil kekinian. Mobil ini pun nggak mau kalah, sudah EPB, walaupun memang dia belum ada auto hold-nya. Dan di belakangnya ada driving modes, di sini ada 3 kalian bisa pilih. Ada normal, ada eco, dan ada sport. Ada 2 buah cup holder yang kedalamannya itu berbeda, jadi bisa disesuaikan dengan minuman kalian. Dan ke belakang lagi, dia ada armrest yang modelnya udah kukulitan dengan jahitan asli, yang kalau kita buka, dalamnya bisa dipakai untuk menyimpan beberapa hal karena dia cukup dalam. Joknya, dia sudah kukulitan semua, dan pattern joknya pun ini menurut kita lagi-lagi sangat futuristik gitu ya. Dia kayak garis-garis, ada V-shape-nya kayak gini. Gue ngeliat ini tuh mirip kayak peta buat kereta gitu, kayak gitu garis-garisnya. Jadi benar-benar futuristik banget. Bahkan sampai headrestnya itu ada pattern-pattern yang dijahit, sehingga lagi-lagi terlihat niat desainnya, nggak hanya asal kursi doang. Walaupun memang secara pengaturan dia masih sangat manual karena masih pengaturannya belum elektrik. Dan di sini pun driver dia udah bisa sliding, udah bisa reclining. Yang recliningnya itu agak belakang ya kalau kalian lihat. Jadi nggak di sini kayak kebanyakan mobil, tapi dia agak ke belakang sini. Jadi agak susah sebenarnya. Tapi at least udah bisa. Tuh. Dan udah ada seat height adjuster model pompa. Jadi mencari posisi yang ideal tuh nggak susah. Kita masuk ke bagian utamanya, yaitu experience dari Peugeot iCockpit-nya. Dimulai dari setirnya dulu. Pengaturan setir sudah bisa tilt dan tentu sudah bisa teleskopik juga. Dan desain setir Peugeot itu unlike any other car di kelas ini. Ya, karena dia nggak hanya flat bottom, tapi flat top. Iya, jadi steering wheel itu rata atas bawah. Termasuk dia tergolong sangat kecil setirnya ya. Jadi kayak berasa kayak setir-setir F1 gitu, atau setir mobil sports car yang kecil banget kalau kita pegang. 2 spoke, termasuk ada aksen hitamnya, dan ada aksen satin chrome-nya lagi dengan logo Peugeot di bawah. Suara klaksonnya seperti ini. Perancis banget, memang suara kayak trompet, tapi ya udah cukup kencang, nggak perlu diganti lagi. Dan juga di bagian kanan kiri ya tentu ada steering wheel switches. Di bagian kiri untuk voice command, ada untuk volume, dan untuk ganti-ganti dial yang ada di bagian depan sini. Dan di bagian kanan ada untuk Bluetooth teleponi, SIG track, list, dan source. Iya.
Mungkin kalian bertanya, kok nggak ada tombol cruise control gitu kan? Katanya mobil ini udah cruise control. Iya, kayak kebanyakan mobil Prancis, cruise controlnya itu ada stok terpisah di bagian sini gitu. Dan ini pun ya Renault gua juga kayak gini gitu ya. Jadi mungkin mobil Prancis tuh janjian untuk bikin ini atau gimana. Masuk ke bagian speedometernya, dan sekarang ini dia sudah melakukan generasi terbaru dari iCockpit yang mereka sebut iCockpit 3D. Ya, jadi speedometernya itu 3D, dan mungkin gue agak susah gitu ya nunjukinnya di kamera karena kan ini harus dilihat langsung. Tapi ini tuh keren banget cuy. Gue berani bilang ini speedometer paling keren di bawah 500 juta rupiah baru. Iya, karena dia dia full display, tapi dia ada display lagi yang diambil dari bagian atas ini, dipantulin ke bagian kaca di bawahnya. Jadi kayak berlayer-layer gitu. Kalian gak hanya lihat satu layer aja yang flat, tapi kalian kalau geser-geser gini, itu kayak ada 2 layer. Jadi kayak angkanya tuh di depan, tapi background itu di belakang. Jadi begini gitu. Kayak bener-bener lucu banget. Termasuk kayak gue bilang, ini pun bisa kalian ganti-ganti. Kayak contohnya sekarang lagi mode yang paling awal. Ini namanya mode dials. Itu yang seperti ini, yang standar gitu ya. Kalau gue gas, tuh, sangat lucu. Kalau ke bawah, ini ada mode namanya driving mode. Dan di sini langsung kelihatan Peugeot 2008-nya, dan ada kayak sistem lane keep-nya gitu-gitu, bisa terlihat dari bagian sini. Kita turunin lagi ke mode minimum. Ini buat pas mata capek gitu ya, nggak mau ngeliat terlalu banyak informasi. Minimal seperti ini aja, simple, bahkan nggak ada takonya. Dan ke bawah lagi kita masuk ke mode personal one yang cukup lucu karena dia takometernya ngambang kayak gitu. Mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi ini kayak takometer itu kayak ngambang gitu karena angka dan jarumnya itu lebih dekat ke kalian dibanding backgroundnya. Dan yang terakhir ada personal 2 yang mirip seperti speedometernya race, yang dia modelnya silinder gitu ya. Jadi ya seperti itu. Sisanya MAD-nya cukup sederhana, jadi kalian bisa toggle via button yang ada di ujung headlamp stock. Dan di sini pun contohnya sekarang lagi nge-display audio. Di sini bisa display untuk current information, ada distance to empty, ada kilometer per liter average-nya, dan bisa trip A, trip B. Trip A, trip B-nya masing-masing ada distance travel, ada average consumption, dan ada average driving speed. Headlamp sudah auto, untuk bagian wiper sudah auto gitu ya, dan desain carbon fiber soft touch-nya itu langsung ngebelok ke bagian door trim-nya sebelah sini gitu ya. Jadi terasa sangat-sangat mengkokpit. Lagi-lagi door trim-nya dia full black dari atas sampai bawah, kayak yang gue bilang ada aksen carbon fiber yang agak melengkung, dan tentunya ada ambient light berwarna biru yang menghiasi lengkungan dari carbon fibernya, dan itu kalau malam terasa sangat-sangat futuristik. Sisanya ada tempat penyimpanan di bagian bawah untuk botol dan beberapa hal, dan untuk power window dia pun sudah all auto sampai ke bagian belakang, so it's really nice. Kemudian di bagian samping driver ada tombol untuk matiin lane keep, dan ada tombol untuk mengatur ketinggian lampu depan. Di atas kaca day night view memang masih manual seperti ini gitu, jadi agak old fashion. Termasuk di bagian overhead console ini pun lampu yang tengah itu untuk dome light, dan dia ada dimmernya. Untuk kanan dan kirinya lampu baca seperti ini, walaupun semuanya memang masih lampu kuning ya. Termasuk dia pun udah ada 2 buah sun visor yang masing-masing ada kacanya. Dan sebelum kita ke belakang ada satu hal lucu lagi, yaitu penyimpanan kacamata untuk di bagian depan sebelah sini. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si all new Peugeot 2008 tahun 2022. Di sini jok udah gue set ke posisi menurut gue tingginya 170 cm. Ruangan kaki lebih dari cukup, di sini masih tersisa hampir 8 jari gitu ya. Jadi secara ruangan dia masih terasa cukup lega, dan kalian masih bisa molosin kaki ke kolong jok depan untuk selonjoran. Headroom walaupun dia agak sedikit sloping gitu ya, tapi lagi-lagi masih nggak masalah. Di sini masih ada hampir 5 jarian. Jadi untuk rata-rata tinggi orang Indonesia ini udah aman banget, nggak masalah. Dan joknya juga sama kayak di depan, dia kukulitan dengan aksen garis-garis stitching yang terlihat cukup futuristik seperti ini gitu ya. Walaupun kalau kalian berencana pengen bawa 3 orang di bagian belakang sini, headrestnya hanya ada 2. Ya, jadi kalau kalian duduk di tengah tidak ada headrestnya gitu ya. Dan juga di tengah sini memang ada hump yang tinggi banget gitu ya. Jadi seperti ini, agak nggak manusiawi untuk taruh orang. Idealnya memang kalian hanya berdua aja di sini gitu ya, kalau pengen maximum space. Tapi walaupun kalau kalian hanya berdua, di sini juga tidak ada armrestnya. Jadi ya tangan kalian agak ngatang gini aja. Tapi at least secara safety udah dikasih ISOFIX tethering point di sini yang cukup unik karena dia ada ini pakai resleting gitu.
Ini Perancis banget sih. Pakai resleting. Oke lah, really unique. Nah, penyimpanan selain ada 2 buah seat back pocket dari jok kedua depannya, di sini pun lagi-lagi ada seat back pocket yang terbuat dari net di bagian tengah center konsolnya. Termasuk di bagian door trim juga ada tempat buat naruh beberapa hal lagi di bagian bawahnya, itu botol pun bisa gitu ya. Dan door trimnya pun sama kayak depan, jadi dari atas dia full black, ada aksen kekarbonannya, walaupun di belakang aksen kekarbonannya itu nggak empuk kayak di bagian depan. Tapi at least masih ada yang empuk karena tempat kalian taruh tangan itu masih empuk dengan jahitan asli, jadi masih oke lah. Termasuk kayak yang gue bilang, power window sudah all auto. Dan walaupun di bagian door trim ini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Dan yang gue suka di sini joknya itu agak sedikit cukup recline gitu ya untuk kelasnya, jadi enak lah duduknya tuh nggak berasa yang kayak tegak banget gini gitu, jadi bisa agak sedikit santai, so it's really nice. Oke, lanjut bahas bagasi dari si all new Peugeot 2008. Bukannya bisa pencet via kunci ataupun di sini electric button, walaupun memang dia belum power tailgate. Nah, tapi kan dia kecil jadi nggak butuh-butuh amat power tailgate juga gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dia udah dikasih tonneau cover yang tidak ada talinya. Iya, jadi kalian bisa naikin ke atas gini aja kalau kalian pengen ngurusin barang di bagian bawah sini. Dan juga secara ruangan memang dia bukan yang terlega di kelas ya, tapi kalian masih bisa bawa barang yang cukup ample di bagian sini gitu ya. Kalau kalian pengen masukin 2 koper medium masih bisa, 1 koper large dengan copot ini, karena ini bisa dicopot. Ini gue copot dulu deh ya. Itu pun bisa ya, seperti itu. Dan juga di bagian kanan kirinya masih ada tempat penyimpanan terbuka lagi di sini gitu ya. Dan juga ada lampu yang memang masih kuning untuk menerangi pas kalian lagi malam-malam. Di bawah sini tentunya ini false floor, kalian masih bisa buka. Yang di bawahnya nge-reveal ada spare tire yang modelnya masih stylish kayak gini. Termasuk dia pun udah ada tempat penyimpanan untuk toolkitnya di bagian sini cukup rapi. Nah, kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa diturunkan 60-40. Sekarang kita turunkan dan turunnya pun gampang karena langsung dari pundak sininya aja. Seperti itu. Kalau udah turun, ini jadi jauh lebih besar walaupun memang dengan catatan ini tidak completely flat. Iya, jadi kayak kebanyakan mobil Perancis, sini ada candinya. Kalau kalian pengen slide atau ke depan itu harus diangkat sedikit. Dan nggak hanya ke arah depan aja, ke arah belakang pun demikian. Karena di bagian belakang sini itu bumpernya agak naik, makanya dia ada load lip yang terasa cukup besar. Jadi kalau kalian pengen angkat barang, nggak bisa di slide, harus kalian angkat terlebih dahulu. Tapi yang kita suka, at least semuanya terasa rapih dan Eropa banget. Walaupun ya keren, murah, dan sangat-sangat futuristik, namun karena ia tenggelam di bawah bayangan HR-V, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Peugeot 2008. Untuk pasar Indonesia, si 2008 ini hanya ditawarkan dengan varian audio yang berisikan 6 speaker. Iya, 1 di masing-masing pintu dan 2 tweeter di pilar depan gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di bagian door trim belakang, ini masih ada tweeter grill, tapi dia nggak bolong. Iya, jadi bisa dilihat ini fake Twitter gitu ya. Jadi ini pun kalian pengen isi Twitter sendiri nggak bisa karena ini nggak bolong. Mungkin di luar sana ada varian 2008 yang 8 speaker, jadi ada Twitter belakangnya. Tapi di sini ini hanya Twitter palsu. Seperti kebanyakan mobil Prancis, aslinya si 2008 ini pastinya adalah left hand drive alias setir kiri gitu ya. Dan seperti yang kalian tahu, orang Prancis itu males. Jadi banyak konversi yang harusnya disetir kanankan, tapi tetap disetir kirikan di bagian mobil ini gitu. Contohnya di bagian atas ini itu card holder adanya di bagian passenger yang harusnya di bagian driver. Ketahuan ini aslinya adalah harusnya setir kiri. Kemudian glove box sama, fuse boxnya itu nggak dipindahin sehingga glove boxnya itu kemakan setengah. Iya, yang bisa dipakai cuma bagian sini doang karena di sini ada fuse box yang gede banget gitu kan. Lazy. Dan yang ketiga adalah pembuka kap mesin. Kalau kalian pengen buka, biasanya kan ada tuas di sisi driver, tapi di sini tuasnya di sisi passenger. Jadi kalau kalian dari driver pengen buka kap mesin, nggak nyampe, harus turun ke sini terus buka gitu. Dan hal annoying terakhir yang menurut gue cukup fatal di 2008 ini adalah absennya sunroof. Iya, karena teman-temannya semua itu udah punya panoramik ataupun sunroof. Sebut saja kereta udah ada panoramik, Seltos sudah ada sunroof, all new HR-V walaupun dia glass roof nggak bisa dibuka tapi at least ada gitu ya, walaupun terpal belakangnya agak bodoh tapi tetap ada gitu.
Namun tenang, karena sebagai compact SUV tercantik luar dan dalam di bawah 500 juta pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Peugeot 2008. Warna-warna tema yang ada di interior si 2008 ini bisa kalian ganti. Caranya, kalian ke setting bagian atas ini, kemudian ke configuration, ambience, dan di sini pun ada 3, ada blue, red, dan quartz. Kalau kalian ganti biru, ya jadi kayak kakak-kakaknya, kayak 3008 gitu ya. Bisa dilihat sini pun jadi biru gitu. Tapi yang pengen gua highlight karena sangat interesting adalah warna quartz ini. Iya, kalau kita pencet, dia jadi hijau. Dan hijau itu keren banget, kayak hijau di lineup high performance-nya Peugeot gitu ya. Ini keren sih. Untuk Peugeot, mereka punya fitur yang namanya Magic Wash. Iya, jadi ini nggak ada kecerutannya di bagian sini, baik itu pun di bagian bawah sini. Kecerutannya langsung disatukan ke batang wipernya di sebelah sini gitu ya. Jadi ngingetin kita ke sistem yang ada di Mercedes seperti Magic Vision Control. Dimana pas kalian nyemburin air itu nggak yang kebanyakan dan ke belakang dan ada tukang somai jatuh gitu ya, kan kasihan. Walaupun si 2008 ini nggak punya kamera 360, tapi Peugeot itu punya sistem yang seolah bisa mensimulasikan sistem kamera 360 hanya bermodalkan kamera belakang aja. Mereka sebut sistem ini sebagai Visio Park, yaitu pun pannya Peugeot gitu ya. Kalau kita masukin reverse, nah ini kan biasa kalau kamera 360 kan kelihatan nih, tapi dia mengandalkan kamera belakang, dia bisa ngejahit image-nya pas kita mundur, sehingga bisa seolah punya kamera 360 gitu ya. Jadi ini lucu banget sistemnya. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai all new Peugeot 2008 tahun 2022. Iya, memang seperti yang gue bilang dari awal, pasar compact SUV di Indonesia sekarang lagi on fire gitu ya. Pertama-tama semenjak kereta itu ngaspal dengan segala macam custom spec dan ke CKD-nya. Kemudian kemarin aja kan baru aja Honda All New HR-V itu nongol dan kembali pengen merebut tahtanya sebagai the king of compact SUV. Dan sekarang Indonesia kedatangan ini, iya, sebuah contender asal Perancis dengan desain yang menurut gua tercantik luar dan dalam di kelasnya. Dan yang menurut gua paling menarik adalah harganya. Iya, tadinya gue expect Peugeot seperti ini kan pasti ya 500 juta, 600 juta gitu kan. Pasti jauh lebih mahal dibanding yang Jepang-Jepang gitu. Tapi ternyata untuk 2008 ini dia hanya ditawarkan dengan satu tipe, yaitu 2008 Allure, dan ini harganya lebih murah dibandingkan all new Honda HR-V RS, di mana HR-V RS itu 499 juta on the road. Ini dijual dengan harga 490 juta on the road Jakarta dengan kualitas dan tentunya fitur dan kecantikan desain quirks asal Perancis gitu. Walaupun memang mobil ini sekarang udah CKD Malaysia, makanya harganya bisa lebih terjangkau. But still, look at it. Just look at it gitu ya. Sangat-sangat atraktif sekali. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Astra Peugeot yang udah izin kita untuk mengulas si all new 2008 ini adalah Soto Jangki yang berlokasi di Astra Peugeot di Astra Bis BSD. Mobil ini pun sekarang sedang dipajang di sana. Kalau kalian pengen check out langsung kecantikannya dan virtual cockpitnya yang keren banget, kalian bisa langsung datangin aja di Astra Bis BSD di Astra Peugeot gitu ya. Dan tentunya untuk cek update terbaru silahkan follow Instagramnya Astra Peugeot di bagian sebelah sini. Seperti itu. Ya, sangat-sangat menarik banget gitu ya. Ini adalah kontender yang gak disangka bisa hadir secepat ini di Indonesia. Memang karena asalnya dari Eropa, mobil ini tuh sebenarnya lawannya bukan HR-V dan kawan-kawan. Lawan yang head to head-nya banget adalah Volkswagen T-Cross. Iya, dan kalau dibandingkan dengan T-Cross, itu kayak Beauty and the Beast gitu kan. Jadi ya seperti itu. So thank you banget Astra Peugeot, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke channel kami di Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di @_jazz plus ini, supaya kalian selalu up to date dengan review yang kita lakukan, informasi otomotif menarik yang pasti kalian gak mau ketinggalan. Alright, sekian aja untuk si all new 2008 by Peugeot yang sangat-sangat atraktif ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and godspeed.